Oke, sekarang scene dimulai ngeliatin si Tesla yang baru aja meninggoy. Nah, abis si Tesla meninggoy, si Hermes yang tahu kalau si Ares otaknya nge-lag langsung ngejelasin kalau barusan si Tesla nekat banget ngeteleportasiin tangan kanannya gitu pas tangan kirinya mau ngebogem perisainya si Bell, yang ngebuat si Bell diserang dari dua arah sekaligus. Terus pas mereka pada ngerumpi, si Zeus juga langsung ikutan nimbrung sambil muji-mujiin si Tesla gitu. Soalnya menurut dia si Tesla emang udah ngelampauin imajinasinya para dewa. Jadi kalau aja lawannya bukan si Bell, pasti nih ronde udah dia menangin. Abis itu Shin ngeliatin CS-nya si Tesla yang pada bangga gitu sama dia. Abisnya jurus terakhirnya si Tesla tadi emang jenius bener. Nah, tahu sampai akhir si Tesla masih terus mikirin umat manusia, ngebuat si Edison and the Gang jadinya pada semangat lagi. Abis itu dia langsung ngajakin teman-temannya buat ngelanjutin wasiatnya si Tesla gitu. Oke, Shin balik lagi ngeliatin si Brunhild yang lagi masuk ke ruangannya. Terus dia langsung mewek gegara banyak petarung hebat yang udah pada meninggoy. Cuman yang bikin ngagetin, dari tadi ternyata dia lagi diliatin sama si Buddha yang diem-diem nyelonong juga. Terus gak pakai banyak cincong, si Buddha langsung nanyain apa Ragnarok ada kaitannya sama pacarnya si Brunhild alias si Siegfried yang sekarang lagi dipenjarain. Ya ditanyain kayak gitu sambil senyum, si Brunhild ngaku kalau si Siegfried bukan mantan pacarnya dia, yang ngebuat si Buddha langsung melongo kenceng bener. Oke, sekarang Shin pindah ke Impel Down-nya para dewa yang dinamain Tartarus, alias penjara terdalam yang ada di dunia Helheim. Soalnya sekarang si Siegfried ternyata emang beneran lagi dikurung di sana, plus dijagain ketat banget sama para penjaganya gitu. Oke, next. Balik lagi ngeliatin si Ares yang lagi morang-maring. Soalnya dia kayak ngerasa malas banget mau ngedatengin si Apollo yang bakalan dijadiin petarung di ronde ke-9 sama si Zeus. Soalnya menurut dia nih dewa emang narsisnya gak ada obeng. Cuman si Zeus bodo amatan, abisnya dia tahu bener kalau si Apollo kuatnya gak usah diraguin lagi boy. Tapi pas udah di TKP ternyata beneran aja. Si Apollo malahan lagi ngeharem, pokoknya gile bener. Terus yang bikin kejar-kejar si Ares malah diajakin ikutan juga. Nah, pas udah ketemu si Zeus langsung nyeritain semuanya ke si Apollo. Mulai dari dewa-dewa yang udah dibuat meninggoy kayak si Hades, Poseidon, sama si Hercules juga. Terus makanya sekarang si Apollo yang bakalan dia jadiin perwakilan kubu dewa di ronde ke-9. Cuman ngedengar cerita gituan bukannya sedih. Si Apollo malahan nyeletuk kalau kematian mereka pasti indah banget. Sampai-sampai dia nyesal gak bisa nyaksiin langsung sampai akhir. Ya ngedenger kayak gituan si Ares langsung ngamuk gegara si Apollo emang gak ada sedih-sedihnya. Tapi si Apollo langsung ngejelasin kalau mereka bertiga udah bertarung abis-abisan ngerahin jiwa raga. Jadi buat apa disedihin, soalnya kematian mereka menurut dia emang indah bener. Terus dia juga langsung nyetujuin permintaannya si Zeus gitu. Oke, next. Nah, tahu lawannya Apollo sang dewa matahari, si Brunhild langsung satset nyamperin markasnya pemberontak paling savage sepanjang sejarah umat manusia, sekaligus pemimpin dari bangsa terkuat sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan bangsa Sparta yang ototnya ngeri-ngeri sedap udah kayak si The Rock, Dwayne Johnson. Terus yang bikin ketar-ketir ternyata yang diincar si Brunhild tuh rajanya langsung alias si Leonidas. Cuman pas diajakin si King Leo malahan nolak. Soalnya nih orang sombong amat, cuman kepengen dijadiin laga pembuka plus penutup doang alias star syndrome banget. Tapi pas si Brunhild nge-spill kalau dewa yang bakalan dia lawan ternyata dewa Apollo, ngebuat si Leonidas langsung panas. Abis itu dia juga mau dijadiin petarung di ronde ke-9 sama si Brunhild. Cuman drama masih lanjut pas Valkyrie yang bakal dijadiin partnernya tiba-tiba aja nongol namanya si Geirolul. Soalnya nih Valkyrie songongnya juga nggak ada obeng. Abis itu si Leo juga sempat ngusir dia gegara perihal trust isu doang. Ya ujung-ujungnya mereka malahan saling baku hantem. Tapi yang bikin kocak gegara pada gelut mereka malahan ngerasa satu frekuensi, jadinya langsung gas ritual Volund. Oke, singkat cerita pertarungan ronde ke-9 akhirnya dimulai juga. Terus kayak biasa si Heimdall langsung manggilin dua petarungnya ke tengah arena dari kubu manusia. Konon katanya nih orang pernah nge-TB-in 300.000 pasukan cuman pakai 300 pasukan doang. Plus dia juga nggak mau bertekuk lutut sama para dewa, sang raja terkuat dari pasukan terkuat sepanjang sejarah umat manusia. Siapa lagi kalau bukan si Leonidas. Oke, sekarang geser ke kubu dewa. Sang dewa matahari yang dikagumin banget sama para dewa yang lain. Soalnya nih dewa ganteng abis plus kekuatannya gak ada obeng.
Ya nih dewa siapa lagi kalau bukan Dewa Apollo. Cuman pas kedua petarung udah dikenalin, tiba-tiba aja situasinya langsung panas. Tiba-tiba aja si Leonidas nyolong star barengan sama teriakan mulainya si Heimdall gitu. Tapi ternyata serangannya masih easy banget buat dihindarin. Abis itu si Leonidas juga dianggap pengecut sama si Apollo. Cuman mau dikatain kayak gimana juga si Leo bodo amatan. Terus gak pakai lama dia langsung nyepamin serangan ke si Apollo terus-terusan. Tapi si Apollonya masih licin abis, alhasil serangannya si Leo pada miss semua gitu. Nah pas lagi pada adu bacot si Leo tiba-tiba aja nyeletuk kalau dari dulu dia udah keki banget sama si Apollo. Tapi bukannya didengerin, si Apollo malahan nyuruh si Leo sujud sambil minta maaf. Ya jelas abis digituin si Leo jadi makin ngegas. Terus confess ke si Apollo kalau dia haters nomor satunya gitu. Oke, flashback dikit boy. Jadi ceritanya di zaman Yunani kuno, si King Leonidas ini udah jadi idolanya semua orang. Mulai dari bocil, pemuda, sampai yang tua semuanya hype banget kalau lagi ngomongin dia. Terus gak cuman berhenti di situ doang. Namanya juga tetap wangi plus diinget orang seantero dunia sampai sekarang. Jadi banyak yang bilang kalau King Sparta ini emang sosok goat yang paling dikagumi sama umat manusia. Nah kenapa si Leo bisa selegend itu semuanya gara-gara kejadian ini boy. Balik ke tahun 480 sebelum Masehi. Ada King Xerxes yang digadang-gadang punya pasukan terkuat di muka bumi. Terus dia bawa 300.000 pasukan buat invasi Yunani demi memperluas kekaisaran Persia, sekalian mau pada balas dendam juga. Tapi ternyata ada satu masalah besar. Soalnya waktu invasi Xerxes ke Yunani timingnya pas banget sama festival keagamaan yang namanya Carneia. Jadi ceritanya, ritual Carneia ini tuh festival suci buat ngehormatin Dewa Apollo. Terus selama periode ini juga segala bentuk aktivitas militer semua hukumnya haram. Ya gegara itu juga para dewan Sparta langsung ngelarang keras bangsa Sparta buat ngewar sebelum acaranya kelar. Soalnya kalau dilanggar konon katanya Dewa Apollo bakalan murka banget. Nah masalahnya bangsa Sparta ini terkenal religius banget. Apalagi ritual ini tuh udah mereka jaga selama berabad-abad. Cuman masalahnya, gegara situasinya sekarang udah genting ngebuat si Leo jadi makin kesal. Apalagi dia tuh emang tipe orang yang gak percayaan sama yang namanya klinik. Jadi mau itu nubuat atau ramalan atau Dewa Apollo juga dia mah bodo amatan. Ya sebenarnya sebagai seorang king, si Leonidas ini punya otoritas penuh buat megang komando militer. Tapi masalahnya birokrasinya ribet banget, udah kayak di Wakanda. Soalnya kalau mau ngewar mereka harus dapat ACC dulu dari para dewan. Terus gegara udah malas debat, si Leo mutusin buat cabut sendirian doang. Cuman sebelum cabut dia bikin ulah yang bikin para tetua langsung kena mental. Soalnya nggak pakai babi bu lagi, si Leo langsung ngebogem patung Apollo-nya sampai hancur. Abis itu dia juga langsung nantang. Kalau emang nubuat itu beneran ada, si Leo bilang kalau dia yang bakalan nanggung semua dosanya sendirian. Tapi yang bikin merinding pas si Leo cabut sendirian, tiba-tiba aja 300 pengikut setianya auto ikutan nyusul. Abisnya mereka kayak tergerak gitu pas ngeliat karismanya si Leonidas. Padahal mereka juga tahu kalau 300 lawan 300.000 pasukan Persia sama aja dengan nyetorin nyawa. Ya singkat cerita, akhirnya si King Leo bareng pasukannya berhasil nahan gempurannya si King Xerxes di celah gunung Thermopylae yang sempit banget. Ya walaupun endingnya mereka diratain juga. Cuman gegara keberaniannya si King Leo dijadiin trigger sama seluruh Yunani buat bersatu terus menang di pertarungan berikutnya gitu. Pokoknya respect banget boy. Oke, balik lagi ngeliatin si Leonidas yang lagi ngececar si Apollo gegara nubuat sembrononya yang malah jadi kutukan buat bangsa Sparta. Ya abis ditanyain kayak gitu si Apollo ngejawab kalau tadinya dia cuman kepengen bermurah hati doang buat ngehindarin konflik. Cuman ngedenger kayak gituan, si Leo yang kesel langsung ngehantem si Apollo pakai tameng berdurinya yang dia namain perisai aspis. Nah pas udah berhasil ngindarin serangannya si Leonidas, tiba-tiba aja si Apollo ngeluarin senjata ilahinya yang dia namain Thread of Artemis, alias sarung tangan yang di ujung jarinya bisa ngeluarin benang dari energi cahayanya si Apollo. Makanya tadi pas diserang dia kayak kena telak, padahal tuh serangan berhasil dia tahan pakai benang. Abis itu pakai senjata ilahinya si Apollo juga ngebuat lagi sarung tangan tinju yang dia namain Phoebus Slayer.
Cuman gegara nggak mau kalah, si Leonidas langsung nyerangin si Apollo bertubi-tubi pakai perisainya lagi. Tapi endingnya pas lagi adu mekanik, si Leo yang malahan kena bogem telak bener. Soalnya si Apollo emang beneran jago tinju, apalagi teknik outboxingnya yang OP abis. Nah yang bikin kocak, pasukannya si Leonidas kayak nggak terima gegara si Apollo ngindar mulu, jadinya dia dianggap pengecut sama mereka. Ya udah, si Apollo yang udah muak dikatain mulu langsung ngebuat 2 garis gitu. Tujuannya buat ngepersempit ruang gerakannya biar mereka bisa langsung adu mekanik dari jarak dekat. Soalnya sekarang si Apollo kepengen ngebuktiin kalau dia tuh emang seorang dewa matahari yang agung banget. Ya jelas abis diremehin kayak gitu, si Leonidas langsung ke-trigger. Soalnya mereka sering nge-war sama musuh yang jumlahnya jomplang banget. Mulai dari pertempuran Thermopylae sampai pertempuran Platea, semuanya mereka TB-in gak ada takut-takutnya. Makanya kelakuan si Apollo yang tadi tuh jelas dianggap penghinaan terbesar sepanjang sejarah Sparta, yang ngebuat mereka langsung pada murka. Nah di sisi lain si Ares juga ikutan kesel. Soalnya menurut dia si Apollo udah over banget ngeremehin lawan. Cuman si Zeus mah tetap santuy. Soalnya si Zeus tahu kalau true powernya si Apollo ya emang kayak gini, alias selalu menuhin harapan semuanya gitu. Ya singkat cerita, gegara diremehin mulu, si Leo bareng Valkyrie-nya langsung siap-siap buat ngalahin si Apollo. Cuman tiba-tiba aja si Leo kepikiran ngebuat si Apollo sujud dulu di kaki mereka sebelum dikalahin. Terus gak pakai lama mereka berdua juga saling ngedekat gitu ke jarak serangan masing-masing. Abis itu gak pakai lama mereka berdua juga langsung saling adu jotos. Cuman masalahnya, pas lagi adu mekanik tiba-tiba aja tangannya si Leo berhasil diikat gitu, yang ngebuat dia langsung dibogem sampai moncrot. Terus tahu si Leo udah blackout, si Apollo juga sampai nahan serangan terakhirnya gitu. Tapi ternyata itu juga kesalahan terbesarnya si Apollo. Soalnya abis dikasihanin, si Leo langsung bangun lagi sambil mode berserk, terus ngeheading si Apollo sampai hidungnya moncrot. Terus gak pakai dikasih napas, si Apollo langsung dia bogem sampai dibuat terpongkeng sambil nungging. Tapi abis kena serang telak bener, si Apollo masih bisa bangkit lagi. Cuman mukanya udah pada codet yang ngebuat ciwi-ciwi langsung pada histeris banget. Terus ngelihat si Apollo sampai nyusruk nih para dewa langsung ngerosting dia abis-abisan. Abis itu si Leo juga ikut-ikutan nyuruh si Apollo buat tiduran aja, gegara kondisinya sekarang udah nyedihin banget. Tapi abis digituin si Apollo langsung bangkit lagi sambil bilang kalau dia rela ngorbanin jiwanya demi menang. Soalnya menurut si Apollo itulah puncak keindahan dia. Cuman ngelihat si Apollo dikatain gak tahu diri sama dewa lain ngebuat si Ares langsung nepsong. Soalnya si Ares ternyata ngecengin si Apollo juga. Terus si Zeus juga ikutan nimbrung, soalnya dia gak setuju sama head comment-nya para dewa yang lain. Soalnya menurut dia si Apollo ini dewa yang paling tahu diri dibandingin siapapun juga. Oke, flashback dikit boy. Jadi ada pepatah kuno di kuil Apollo di Delphi yang bunyinya kenali dirimu sendiri. Yang konon katanya kata-kata ini tuh sebenarnya deep banget dan gak sembarangan diciptain. Soalnya dari dulu si Apollo ini dikenal jadi berbagai macam dewa gitu sama para pengikutnya. Mulai dari dewa filosofi, dewa syair, dewa pemanah, dewa pengobatan, dewa musik, sampai dewa matahari juga. Nah alasan kenapa dia sampai dapat panggilan banyak banget ternyata ada lore-nya gitu boy. Jadi dulu pas manusia sama dewa masih hidup berdampingan, ada monster ular namanya si Piton. Nah dia ini diusir dari Valhalla gegara wujudnya yang emang creepy abis. Cuman pas udah diusir nih monster malahan neror warga di desa Delphi. Ya udah gegara bikin onar mulu nih ular langsung dijadiin target operasi pasukan langit alias mau ditangkap sama pasukannya si Ares. Tapi yang bikin kocak tiap kali pasukannya si Ares nongol mereka malah diratain terus sama si ular Piton. Sampai suatu hari, pas si Piton lagi asik turu, dia didatengin sama si Apollo gegara kepengen ngebantuin cem-cemannya si Ares. Ya tahu si Apollo yang nongol nih monster langsung semangat bener. Tapi baru aja mau adu mekanik dia langsung dikalahin cuman sekali bogem doang. Tapi abis dikalahin nih monster bukannya nyerah, malah nantangin lagi. Ya abis digituin si Apollo-nya malahan jadi suka sama si Piton. Ya pokoknya nanti hari demi hari si Piton kerjaannya nantangin si Apollo mulu. Tapi dia tetap dikalahin juga, pokoknya gampang bener. Terus pas udah dikalahin mulu si Piton akhirnya ngakuin sesuatu yang sedih banget.
Soalnya si Piton ngaku kalau dari dulu dia udah dibenci tanpa alasan jelas gara-gara tampangnya yang kurang alias creepy abis. Mau itu di Valhalla atau di bumi nasibnya sama aja selalu dibuliin. Makanya dia gengsi banget kalau harus kalah sama dewa yang terlahir sempurna kayak si Apollo yang gantengnya kelewatan plus kuatnya gak ada obeng. Tapi abis dikasih tahu kayak gituan si Apollo malahan nyengir soalnya menurut dia sebenarnya si Piton itu udah indah banget. Abisnya menurut dia keberaniannya si Piton buat ngedepin diri sendiri pakai segenap jiwa raga itu juga udah level tertinggi dari sebuah keindahan. Nah si Apollo juga nggak sembarangan ngomong. Soalnya semua kesempurnaan yang dia dapetin sekarang nggak langsung instan dia dapetin gitu aja. Malahan dulu si Apollo ngaku kalau dia juga sering disebut dewa yang underrated banget dibandingin sama dewa yang lain. Yang artinya dia bisa ngeraih semuanya ya gegara usaha mati-matian banget. Sampai akhirnya dia berhasil ngeraih tahta jadi salah satu dari ke-12 dewa Olympus. Jadi wes sekarang si Apollo ngasih petuah dalam benar. Soalnya bagi dia hal yang paling gak banget apalagi kalau bukan orang yang cepat puas terus berhenti berkembang. Makanya dia bilang, siapapun yang beneran kenal sama diri sendiri pasti tahu kekurangannya dan gak bakal takut sama perubahan. Terus orang-orang yang kayak gini tuh yang pantas bangga sama keindahan dari diri mereka sendiri. Yang ngedengar kayak gituan si Piton langsung mewek sesegukan gegara dapat pencerahan. Nah di sisi lain tahu misinya udah beres si Apollo juga langsung cabut lagi buat balik ke Valhalla. Ya gegara tuh kejadian si Piton akhirnya jadi preman insaf terus berbaur sama manusia di desa Delphi. Nah di sana dia juga akhirnya ngebangun kuil buat si Apollo lengkap sama ukiran nasihat tadi supaya bisa diingat sama seluruh manusia sepanjang masa. Oke back to arena boy. Ngeliatin si King Leo sama Apollo yang udah siap baku hantem lagi. Tapi si Leo langsung melongo pas si Apollo bilang kalau serangannya indah banget. Makanya sekarang si Apollo ngajakin buat ngorbanin jiwa mereka bareng-bareng di duel terakhir mereka gitu. Terus gak pakai banyak cincong lagi si Apollo langsung ngeluarin teknik pamungkasnya yang dia namain Moonlight of the Artemis. Oide, Artemis. Terus pas udah ngesaman busurnya gitu, si Apollo langsung nge-aim anak panahnya ke si Leonidas yang udah siap buat nahan. Cuman pas udah ditembakin gegara saking kencangnya tuh anak panah sampai ngebuat dadanya si Leonidas langsung jadi donat. Yang ngelihat serangan tadi si Hermes juga langsung nyeritain kalau anak panah emasnya si Apollo emang melesat secepat cahaya yang ngebuat korbannya langsung meninggoy gak pakai ngerasain rasa sakit. Terus tahu serangan busurnya si Apollo bahaya banget si Leonidas langsung masang pertahanan terkuatnya bareng Valkyrie-nya. Cuman mau udah ditahan sekuat tenaga si Leonidas tetap aja kena luka parah pas diserangin abis-abisan yang ngebuat kondisinya langsung kritis banget. Cuman pas si Leonidas mau dibuat meninggoy sama serangan terakhirnya si Dewa Apollo, tiba-tiba aja dia langsung ngamuk terus nangkis serangannya gitu. Nah yang bikin epic tuh anak panahnya malahan mantul lagi ngenain si Apollo sampai dadanya langsung dijadiin donat juga. Terus gak pakai lama si Apollo akhirnya langsung tumbeng. Nah gegara serangannya si Apollo berhasil dipantulin ngebuat si Hermes sampai curiga kalau si Leonidas bisa ngelihat serangannya si Apollo yang secepat kilat. Tapi si Zeus langsung gak setuju. Soalnya menurut dia tangkisan tadi murni insting petarungnya si Leonidas doang. Soalnya dia tahu kalau si Leonidas juga udah ngelakuin banyak pertempuran gitu di medan perang. Jadinya tadi badannya gerak duluan sebelum mikir. Ya udah ngelihat si Apollo ngejoprak di tengah arena ngebuat para ciwi-ciwi jadi pada histeris lagi. Soalnya mereka nganggep kalau sekarang si Apollo udah meninggoy. Cuman yang bikin pada melongo si Apollo malahan bangkit lagi. Tapi sekarang buat berdiri aja dia udah sempoyongan banget. Tapi di sisi lain si Leonidas juga kondisinya nggak kalah kritis. Soalnya sekarang hampir semua badannya dipenuhin sama yang merah-merah gegara tadi sempat dibombardir sama serangan panahnya si Apollo juga. Cuman sebelum adu jotos si Apollo sempat nanya kenapa si Leonidas sampai segininya pengen ngalahin dia. Apa gegara dendam kesumat di masa lalu atau emang mau jadi pahlawan yang nyelamatin umat manusia? Tapi si Leonidas bilang kalau dua hal tadi udah nggak penting lagi. Soalnya menurut dia kalau sekarang emang udah waktunya dia berdiri di medan pertempuran. Terus sambil bangganya si Leonidas ngaku
kalau dia punya cita-cita kepengen jadi manusia paling egois di dunia, alias tetap setia sama The Spartan Way sampai meninggoy. Terus gegara kondisi mereka berdua udah kritis plus sisa nyawa tinggal sedikit juga. Akhirnya mereka sepakat buat adu mekanik terakhir kalinya. Atau istilahnya one last hit buat nentuin siapa yang bakalan lock out. Oke, dimulai duluan dari si King Leo. Dia putusin buat ngerubah perisainya jadi bentuk perisai tradisional Sparta yang dia kasih nama Aletheia Sparta. Ya, si Gold yang polos juga langsung bingung terus nanya ke si Brunhild. Loh, kok perisainya malah diubah jadi perisai lapuk gitu, kata dia. Ya udah, si Brunhild langsung ngejelasin kalau sekarang si Leo milih balik lagi ke hakikat asli Sparta alias pakai teknik Phalanx. Jadi walaupun nih teknik kelihatan bertahan pakai tameng, teknik Phalanx ini aslinya bukan buat bertahan doang. Soalnya ini tuh gerakan full ofensif buat nyeruduk musuh sambil bawa tombak sampai lawannya berhasil diratain. Yang ngeliat tuh teknik, si Apollo juga langsung ngerasain aura tekanan yang luar biasa OP. Terus yang bikin ngagetin, tiba-tiba aja si Apollo ngesamen tali tambang raksasa berlapis emas gitu yang nyambung sama kedua tangannya dari patung Dewi Artemis. Abis itu dia juga langsung ngedorong talinya ke belakang pakai badannya gitu. Soalnya ternyata di serangan terakhirnya ini si Apollo sendiri yang bakalan dijadiin anak panahnya. Terus gak pakai lama mereka berdua langsung pada clash juga. Tapi apesnya di duel terakhir tadi si Leo akhirnya berhasil dikalahin. Cuman sampai detik terakhir si Leo nggak mau nyerah soalnya dia sempat nampol si Apollo juga. Ya, walaupun udah dikalahin, para prajurit Sparta tetap bangga setengah mati sama si Leonidas. Gitu juga si Leonidas yang meninggoy sambil senyum soalnya dia udah berhasil kalah sebagai seorang Sparta sejati. Ya, saking salutnya si Apollo juga sampai meluk sebagai tanda kalau dia hormat banget sama si Leonidas sampai akhir. Soalnya menurut dia si Leonidas ini emang indah banget. Nah, gegara kematian si Leonidas ini ngebuat ronde ke-9 dimenangin sama si Apollo yang ngebuat para dewa unggul 1 poin dari manusia lagi. Ya, pas udah menang si Apollo langsung ngepose padahal sekarang buat berdiri aja dia udah susah bener. Terus pas si Apollo masuk ke dalam lorong ternyata dia udah ditungguin sama si Piton yang dari tadi nggak berani masuk gegara takut ngeliat si Apollo tumbeng. Cuman gegara si Apollo sekarang udah nggak bisa gerak, ya udah langsung dia angkut buat dibawa ke ruang medis. Di sisi lain gegara kematian si King Leonidas juga para prajurit Sparta langsung pada nangis sesegukan. Tapi demi ngehormatin si King Leo mereka kayak masih tetap berusaha tegar banget. Sekarang sih ngeliatin si Okita yang ngerasa iri, abisnya dia juga kepengen berjuang abis-abisan di momen terakhirnya gitu. Soalnya dulu pas meninggoy si Okita lagi tepar gegara sakit tuberkulosis. Terusin pindah ke si Brunhild bentar yang sekarang lagi stres berat gegara situasi mereka udah di tepi jurang soalnya 2 kemenangan lagi dewa bakalan menang. Apalagi sekarang dia juga kayak ngeblank gitu buat nentuin petarung di ronde berikutnya. Tapi pas lagi ngeblank dia langsung didatangin sama si Okita bareng si Hajime Saito juga. Soalnya sekarang si Okita ngajuin diri buat dijadiin petarung di ronde ke-10. Ya udah, si Brunhild langsung mutusin kalau di ronde 10 nanti si Okita Souji bakalan tampil sebagai perwakilan dari manusia. Ya, gelarnya juga nggak main-main soalnya dia sering disebut pendekar pedang terhebat sepanjang sejarah umat manusia. Cuman di tempat lain, ngeliatin si Buddha yang lagi ngedatangin si Odin sambil makein baju detektif pokoknya kocak bener. Terus gak pakai banyak cincong si Buddha langsung nanyain tentang si Siegfried gitu sama si Odin. Soalnya si Buddha ngaku kalau dia dapat bocoran dari CS-nya si Kintoki. Kalau sekarang si Siegfried lagi ada di dalam penjara Tartarus udah lama banget gegara diperintah langsung sama si Odin. Nah, ternyata si Buddha juga tahu kalau alasan si Siegfried bisa dibui gegara udah ngebun-bun naga kesayangan si Odin. Cuman masalahnya alasan si Siegfried harus sampai dibui di Tartarus menurut dia udah lebay banget. Soalnya tuh penjara seharusnya dijadiin tempat para pemberontak atau para kriminal yang udah ngebun-bun dewa tertinggi. Apalagi biasanya kalau ngamuk si Odin bakalan ngancurin semuanya yang udah ngebuat dia kesel. Tapi buat kasusnya si Siegfried, si Odin malahan kayak sengaja lagi nyimpen dia. Nah, yang makin parah si Siegfried juga ternyata pacarnya si Brunhild, jadinya si Buddha langsung narik kesimpulan kalau sekarang si Brunhild punya 2 tujuan. Soalnya selain nyelamatin manusia dia juga kepengen nyelamatin pacarnya si Siegfried gitu. Abis itu si Buddha juga langsung ngeskakmat si Odin. Soalnya dia curiga kalau si Odin punya agenda rahasia plus gak mau ngelihat si Siegfried bebas. Ya jelas ngedenger kayak gituan si Odin langsung ke-trigger. Abis itu dia langsung ngeluarin pusaka ilahinya tombak Gungnir buat nyerangin si Buddha.
Cuman untung pas momen krusial si Bell tiba-tiba aja nongol. Abis itu si Bell langsung ngebuka rahasia besar. Kalau ternyata motivasi busuknya si Odin sebenarnya kepengen ngebangkitin lagi dewa-dewi primordial yang udah lama punah. Oke, segini dulu aja season ketiganya boy. Gue ucapin makasih yang udah nontonin videonya dari awal sampai habis. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah, bye-bye.